Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Kembali lagi di sore hari ini kita bahas saham tentang semen. Ada SMGR, SMBR dan juga INTP. Dan ada tambahan dua dari Mahaka Squad, yaitu Mahaka Radio Integra yaitu Mari dan satunya Mahaka Media yaitu ABA. Dimana kalau kita lihat saham semen hari ini hijau, saham Mahaka hari ini merah. Pembagiannya seperti itu. Kalau kita bahas sebelumnya juga di grupnya Belajar Trading, kita pernah merekomendasikan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang jelas SMGR udah aku rekomendasikan di area 8.500 sampai 8.700 dan cut loss di area 8.300 ke bawah. Nanti TP-nya sekitar 8.900 sampai 10.200. Ya mungkin pada saat itu banyak dari teman-teman yang bertanya, "Bang, bukannya pada saat itu SMGR masih downtrend gitu kan? Kok berani-beraninya nih si Abang gitu kan merekomendasikan SMGR dan bilang targetnya sampai 10.000 ya." Waktu itu ada kejadian yaitu kowal turun tajam. Biasanya pada saat kowal turun tajam disertai dengan saham persemenan diakumulasi sama beberapa bandar yang perlu kita ketahui di saham-saham semen seperti itu ya bahasanya. Ya berarti ada pertanda kita harus masuk ke saham semen kayak gitu, bukan berarti kita harus menunggu dia naik dulu baru kita beli. Itu kalau itu nanti takutnya kita malah udah ketinggalan baru kita masuk kayak gitu nih. Sebentar ya. Nah ini nih, pada dipertanyakan kok bisa targetnya ke 10.000 gitu kan. Dan kalau kita lihat sendiri SMGR waktu itu memang bener-bener sedang downtrend, berada di area downtrend. Jadi seperti itu ya. Selamat aja buat teman-teman yang udah cuan. Jangan lupa untuk di trailing stop mungkin kalau yang belum cut loss, yang belum taking profit seperti itu. Kalau yang belum taking profit bisa di trailing stop. Kalau yang mau mengejar sampai ke area 10.000. Seperti itu ya buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen masuk grupnya Belajar Trading, nanti insya Allah bakal aku masukkan ke kolom deskripsi. Jadi tinggal klik linknya di situ, teman-teman insya Allah bisa langsung masuk ke Belajar Trading tanpa registrasi ataupun tanpa berbayar. Kayak gitu ya, karena di grup kami insya Allah semua free. Jadi kita bahas di saham persemenan terlebih dahulu. Di hari ini SMGR naik di harga 9.475. Di mana asing hari ini padahal distribusi, tapi distribusinya ya distribusi kecil-kecilan, hanya sampai 820 juta. Pembelian paling banyak AK dan juga AZ, terus penjualan paling banyak BK dan juga YU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk SMGR, dia sebenarnya masih diakumulasi harusnya. Iya, diakumulasi sangat besar ternyata hari ini, yaitu 27 billion untuk bandarnya sendiri. Secara keseluruhan bandarnya masih jualan, masih distribusi. Tapi kalau kita lihat 10 hari terakhir ini, dia diakumulasi dengan akumulasi yang cukup tinggi. Jadi ada kemungkinan waktu kemarin distribusi-distribusi udah mulai ketutup sama akumulasi di 10 hari terakhir ini. Kalau kita lihat berbanding terbalik dengan asingnya secara keseluruhan dia masih net sell atau masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya di sini untuk SMGR, nah ini dia. Pada saat itu kita juga masih merekomendasikan di area downtrend di sini nih. Nah ini dia. Di area downtrend kita udah rekomendasiin ya. Pasti kalau teman-teman yang menggunakan metode pakai downtrend, dia pasti was-was juga. Wajar kalau teman-teman pada tanya, "Bang, kayaknya nggak mungkin deh jebol ke area 9.000 sampai ke 10.000 gitu kan." Ya, tapi nyatanya alhamdulillah jebol gitu kan. Dan sekarang kita punya resisten di sini. Resisten di 9.575. Besok kalau seumpama menguji ya semoga aja kuat sampai area 10.000. Kalau nggak kuat ya semoga besok Windows dressing diangkat sampai 11.000 gitu aja kan. Kalau kita lihat menggunakan MACD-nya, MACD juga masih tajam menuju ke atas. Bar chart di atas 0 juga masih naik, dan juga secara volume dia juga mulai naik volumenya. Kemarin dia turun, volumenya ikut turun, dan sekarang dia naik, volumenya juga ikut naik. Jadi selamat buat teman-teman yang udah beli di area 8.500-an. Ya apalagi kalau yang kemarin beli waktu nutup gap di sini kan, nutup gap di area
8.375 sampai 8.400 kayak gitu di sini nih, di sini. Nah, ini dia dua ini. Kemarin dia nutup gap sampai sini dan itu pun harusnya dapat teman-teman di 8.400 seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang beli di 8.400 udah sekitar 12% kalau sampai saat ini belum di taking profit dalam 1,5 minggu. Cukup lumayan. Kayak gitu ya. Gitu untuk SMGR. Kita lanjut aja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada SMBR, Semen Batu Raja. Di mana Semen Batu Raja di sini dia masih diakumulasi sama asing hari ini. Pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak EP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk SMBR, dia di ini dia di distribusi. Dia didistribusi selama 20 hari berturut-turut. Asing juga ya bolong-bolong kayak gini teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk SMBR sendiri, SMBR juga hampir berada di area support kembali sebenarnya kemarin, tapi ternyata tadi hanya turun sebentar numpang lewat di area 720, dia langsung dibawa naik lagi. Sebenarnya kalau enak lagi dia berada di 710. Dia menguji 710 dulu baru dibawa naik. Pengennya gitu. Tapi berhubung hari ini dia saham semen juga udah mulai naik ya, dia wajar jadi kalau naik. Kalau kita lihat MACD juga udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 semakin menipis. Kalau kita lihat MACD-nya juga udah mulai melandai. Ya tidak terlalu tajam menuju ke bawah kayak kemarin kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan resistnya di sini, ya kalau ditanya resistnya berapa, dia harus menguji ke area 780 kembali sebelum dia mencapai ke area 800 sampai 850 dia. Kalau seumpama 850 dia jebol ya dia bakal rally lagi mungkin. Maaf, tadi ada petir. Jadi kalau seumpama dia menguji resist lagi di 850-nya sampai 850 dia jebol ya dia rally ke 900 sampai ke area 1000. Kalau seumpama memang mau dibuat uptrend sama bandarnya kayak gitu. Ya secara juga stok RSI dia udah mulai membentuk golden cross. Jadi kayak gitu untuk SMBR. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada INTP. INTP hari ini ditutup naik juga 2,11%. Asing net sell 10 billion. Pembelian paling banyak GU dan juga BB. Penjualan paling banyak ZP dan juga BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk INTP, di sini INTP juga masih diakumulasi sama bandar. Tapi untuk asingnya dia didistribusi. Tapi kalau secara 20 hari dia masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya INTP sendiri, ya seharusnya dia kemarin harusnya nutup gap dulu. Tapi sayangnya dia nggak nutup gap di sini. Di area 11.000 sampai 10.975. Tapi it's no problem, masih ada waktu untuk nutup gap di kemudian hari. Target dia terdekat di 12.650 kayak gitu. Dan kalau kita lihat MACD dia masih tajam menuju ke bawah. Tapi kalau teman-teman perhatikan asing sama bandarnya udah mulai tipis belinya dan distribusi juga masih mulai berjalan ya teman-teman harus tetap hati-hati. Mungkin dia bakal naik ke 12.600 lanjut di koreksi terlebih dahulu, nggak langsung jebol ke area 13.000 sampai 13.800 gitu. Walaupun memang ada resist di 13.800 di kemudian hari, kalau seumpama jebol di area 12.650 seperti itu. Kalau teman-teman yang udah beli di area-area bawah di sini, di waktu dia breakout dari area downtrend dia ya mungkin bisa disimpan-simpan dulu aja sampai Windows dressing. Tapi jangan lupa tetap gunakan trailing stop dan semuanya disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu untuk INTP sendiri. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Mari. Dimana Mari juga hari ini mencapai titik 450 tadi, terus dibawa naik, diakumulasi sama BK dari 452 sampai 460 dimakan sama BK semua, sama KZ semua maaf. Yang jualan tadi ZP kayak gitu, makanya turun sampai 450.
Ya kalau kita lihat di sini asing net sell. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Mari, dia juga masih didistribusi sepertinya untuk bandarmologinya. Bandarmologinya masih distribusi, asing juga hari ini distribusi. Secara keseluruhan asing masih distribusi, terus bandarnya masih akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Mari, kenapa saya rekomendasikan di grup? Ya seumpama dia berada di 450, dia berada di area support uptrend dia di sini nih. Kalau dilanjutin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Gini ya. Iya, nggak bisa. Pakai yang tadi aja deh. Atau mau pakai yang ini? Sebentar ya. Ngecek aja. Iya. Kalau pakai yang tadi dia masih di area support, pakai yang di sini. Mengurangi time frame aja kita. Sempat breakdown beberapa kali dia, tapi langsung penutupan di bawah, naik di area support dia nih di sini nih. Nah ini dia sempat dibawa turun, tapi akhirnya dia tutup di atas tutup di atas area uptrend dia, support uptrend dia, yang mungkin dia hari ini menguji di area 450. Kalau kita lihat dia hari ini membentuk jarum juga. Semoga besok melanjutkan kenaikannya, walaupun kalau secara segi volume hari ini volumenya ya lumayan tinggi, walaupun ya nggak terlalu tinggi ya, sedang-sedang lah, tapi dia termasuk agak tinggi. Kalau secara MACD dia udah mulai melandai, jadi tetap hati-hati buat teman-teman. Makanya tadi aku belinya di 460 kayak gitu. Kalau sama jebol 450 ya mungkin cut loss sekitar 2,5%-an kayak gitu. Kalau seumpama Mari memang beneran mau dinaikin lagi, ya dia naik jebol harus ke 500. Tapi target terdekat 480 terlebih dahulu. Supportnya 480, resistnya 480, resist minor, terus resist yang terkuat dia ada di 500. 500 jebol ya udah rally lagi, naik 1 tick 1%, 1 tick 1% gitu. Gitu untuk Mari sendiri. Lanjut ke saham terakhir yaitu ABA. Dia hari ini didistribusi sama asing, dia turun juga sampai hammer bearish. Kalau pembelian paling banyak CP, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya dari ABA, nih tetap distribusi bandarmologi distribusi, asing distribusi parah. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, ABA juga, nah ini dia, ABA juga berada di area sideways sebenarnya. Jadi menurutku kalau seumpama dia besok jebol 460 atau jebol 450, berarti dia udah mulai nggak menarik kayak gitu. Itu untuk area 400 biasanya aku pakai rumus itu. Kalau 460 atau 450 dia jebol, dia udah nggak menarik lagi. Dia bakal menarik lagi kalau seumpama dia bakal naik di area 460 ke atas kayak gitu. Tapi secara segi volume hari ini bagus banget, volumenya kecil banget. Kalau kita lihat volumenya kecil banget, tapi ya menurut saya masih mending wait and see dulu aja. Nanti kalau jebol 480 baru bisa beli lagi si ABA ini. Kalau teman-teman mau juga rumusnya dari ABA, teman-teman harus perhatikan dari broker summary-nya LG. Kalau seumpama LG udah mulai makan di situ, udah mulai beli, tandanya ABA sebentar lagi dia mau naik. Kayak gitu aja, rumus paling gampang di ABA sama Mari nih. Jadi gitu aja buat teman-teman di video kali ini. Mungkin semua yang saya bicarakan hari ini disclaimer on, mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang beda dari analisa teman-teman, ya itu wajar kayak gitu. Jadi gitu dulu aja semua yang saya katakan di sini, disclaimer on. Semoga besok hari yang menyenangkan buat teman-teman dan buat saya sendiri. See you next time. Bye bye.